Dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bero dengan rincian sebagai berikut. Pertama, terbuka sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 komandan regu dan 4 anggota. Yang terdiri dari 1 komandan regu dan 4 anggota. Ketiga, regu C sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 komandan regu dan 4 anggota. 4. Regu D sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 komandan regu dan 4 anggota. 5. Regu E sebanyak 5 orang yang terdiri dari 1 komandan regu dan 4 anggota. 6. Yang terdiri dari 1 komandan regu dan 4 anggota. Poin 5. Narasumber untuk kegiatan ini terdiri dari 1. Kasat Narkoba Polres Bero. 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bero. 3. Polsek Tanjung Redap Kabupaten Bero. 4. Instruktur yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja. Jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Amin. Demikian laporan ini disampaikan. Intinya saya mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini terdapat kekurangan. Kami selaku manusia awam meminta maaf yang sebesar-besarnya. Tanjung Redap, 20 November 2023, bertanggal panitia. Ibu dan Bapak yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan sekaligus pembukaan secara resmi acara pelatihan yang akan disampaikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bero kepada Bapak Haji Anan Saprani SPJ. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bero, yang saya
hormati Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, yang kami hormati Kepala Bidang Ibu Tramas, yang kami hormati Kepala Bidang PPHD, yang kami hormati Kepala Bidang Denmas, para Kepala Seksi dan Kesubag, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan sehat, sehingga kita masih dapat mengikuti kegiatan pelatihan gladi posko dan outbound Satpol PP tahun 2023. Selanjutnya, salawat dan salam juga kita aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umat selalu mendapat syafaat daripada beliau. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan sedikit memberikan beberapa catatan-catatan terkait dengan yang merupakan kegiatan kita pada hari ini. Pelatihan teknis dalam rangka peningkatan sumber daya manusia anggota Satpol PP bertujuan memberikan pembekalan dan pengetahuan tentang aturan-aturan sebagaimana tugas pokok dan fungsi Satpol PP dalam rangka penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, serta pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Para polisi Pamong Praja melalui pendidikan dan pelatihan dengan terlebih dahulu disusunnya kurikulum dan silabus diklat polisi Pamong Praja secara sistematis yang bersandar wawasan nasional serta sesuai tuntutan perubahan dan perkembangan maupun permasalahan aktual yang berkembang dewasa ini, utamanya yang berkaitan dengan optimalisasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum dan penjabaran peraturan daerah bertitik tolak dari pemikiran tersebut di atas dalam rangka menciptakan sosok dan personil polisi Pamong Praja yang arif dan berwibawa serta profesional di tengah dinamika masyarakat untuk menghadapi era globalisasi dan era reformasi sekarang ini. Maka perlu polisi Pamong Praja yang berwawasan nasional dengan tujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia aparat polisi Pamong Praja yang handal dan profesional dalam melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum di wilayahnya, serta penegakan perda sesuai sistem pendidikan dan pelatihan. Satpol PP, saya berharap untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai dan sesuai yang diharapkan, sehingga dapat memahami, mengetahui dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara benar dan profesional. Terlebih-lebih lagi secara humanis yang memegang teguh dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Mengakhiri sambutan ini, saya akan menyampaikan pesan dari Bapak Menteri Dalam Negeri
pada peringatan HUT Satpol PP tingkat nasional ke-73 di lapangan Kalibosi Makassar pada tanggal 3 Maret 2023 dan acara Rakernas Satpol PP di Makassar adalah sebagai berikut. Satu, anggota Satpol PP dalam menjalankan tugas tidak mengutamakan atau mengedepankan kekerasan dalam penegakan peraturan di daerah. Ajak masyarakat berdialog, berikan pemahaman kepada masyarakat yang belum paham akan peraturan, undang-undang atau perda baik provinsi, kabupaten maupun kota. Dua, jangan jadikan senjata sebagai wibawamu, tetapi jadikanlah wibawamu sebagai senjatamu. Lakukan dan jalankan tugas secara tegas, profesional, dan humanis. Tiga, lakukan koordinasi komunikasi dengan rekan sejawat, pimpinan dan pejabat daerah agar setiap menjalankan keputusan dapat terorganisir dengan baik. Apabila tidak mampu melakukan hal yang sifatnya massal, maka harus berkoordinasi dengan polisi di daerah maupun aparat lainnya. Untuk lebih memperkuat keberadaan Satpol PP, baik kelembagaannya maupun sumber daya manusia, baik kualitas maupun kuantitas, untuk mengawal dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah lebih maksimal dan optimal dalam rangka membantu tugas-tugas kepala daerah yang semakin berat. 5. Dan yang terakhir pada pesan utamanya adalah tingkatkan kemampuan Satpol PP, optimalisasikan kemampuan dalam membantu kepala daerah, peningkatan profesionalisme dan kesiapsiagaan dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan geladi posko dan outbound Satpol PP Kabupaten Berau tahun 2023 dengan resmi saya nyatakan dibuka. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tanda peserta siap. Lanjutkan. Tepuk tangan. Tepuk tangan bahasa bunyinya. Tadi mau kan? Penyematan satu peserta telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali ke tempat. Kali kanan bubar. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Mohon izin
akan memimpin pembacaan doa menurut agama Islam, dan kepada bapak-bapak dan berbeda agama dan keyakinan dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azmi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqnina biha ya Allah min jamil hajat wa tudakhirna biha min jamil sayi'at wa tarfa'una biha innaka 'alal darajat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran atas segala rahmat dan kasih sayang-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat hadir dan berkumpul dalam rangka melaksanakan pelatihan Gladi Josko dan Orwan yang diselenggarakan oleh bidang sumber daya aparatur Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Berau tahun 2023. Kesabaran, keikhlasan, dan ketulusan hati dalam melaksanakan dan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan selesai. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Atas segala kekurangan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Nah, kita masuk dalam permasalahan hukum di bidang perdata. Tadi yang seperti sudah saya sampaikan di awal, bahwa selama ini yang ditahu masyarakat adalah Satpol PP hanya menegakkan penegakan hukum di bidang pidana, yaitu dalam hal pidana ringan, Tipiri. Nah, ternyata Bapak Ibu itu punya kewenangan yang lebih luas daripada itu. Hanya saja mungkin jarang didiskusikan seperti itu ya. Jadi ada beberapa permasalahan hukum di bidang perdata yang sebetulnya bisa Bapak Ibu tangani seperti itu. Nah, baik litigasi maupun non litigasi. Apa itu perbedaan nanti saya jelaskan. Jadi secara umum permasalahan hukum perdata itu ada 4 ya. Ini contoh aja, ada masalah jual beli, kontrak, sewa, dan sengketa tanah pembangunan. Jadi yang paling sering terjadi yang ada kaitannya nanti dengan Satpol PP biasanya di permasalahan sewa menyewa terhadap barang milik daerah atau aset daerah. Mirip-mirip tapi sebetulnya secara penegakan hukumnya berbeda, secara kewenangan mengadilinya berbeda. Nah, permasalahan hukum di bidang tata usaha negara yang sering terjadi adalah akibat terbitnya keputusan dari badan atau pejabat tata usaha negara. Contohnya seperti ini, ada kepala daerah memberikan izin dalam bentuk keputusan, yang mana izin ini ditolak oleh masyarakat. Nah, masuklah dia di dalam ranah bidang tata usaha negara. Jadi sengketa dia. Apakah nanti sengketanya itu selesai tidak masuk dalam pengadilan atau masuk dalam pengadilan, tergantung pada kasus yang ditangani seperti itu. Kemudian, nah, ada yang pernah dengar kata-kata ini? Ya, ini memang tidak begitu familiar ya di teman-teman Satpol PP, tapi ini perlu saya sampaikan. Jadi fiktif positif itu adalah juga tindakan pemerintah yang mengiyakan atau menerima permohonan dari masyarakat, tapi dia tidak menjawab. Contoh seperti ini, ada masyarakat yang ingin berjualan ya, di dalam suatu area milik pemerintah, tanah misalnya.
Dia bersurat pada pemerintah, tapi tidak dijawab dalam waktu 10 hari. 2 hari harus dijawab. Nah itu ngeri, memang ngeri. Ketika tidak dijawab, ya, maka tindakan kita tidak menjawab surat itu dianggap sebagai mengiyakan, membolehkan dia untuk seperti sesuai yang dia minta tadi. Kan itu kacau ya. Itu contoh kecil jualan, tapi kalau misalnya ini lingkup besar, misalnya pertambangan, misalnya sawit, kita tidak menanggapi. Tahu-tahu dia nanti beraktivitas di sana pasir, misalnya yang sering terjadi. Dia sudah bersurat, dia minta izin, ya, minta untuk dibolehkan melakukan aktivitas di aset pemerintah, tapi tidak dijawab. Maka secara fikih positif di dalam bidang tata usaha negara itu sudah dianggap sah, dia boleh. Namun dia harus melakukan semacam permohonan juga ke pengadilan untuk bahwa tindakan kita itu sudah dianggap membolehkan dia, tentunya melalui penetapan pengadilan seperti itu.